Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Royan. Dan saya sendiri Muhammad Royan Ramadan dari kelas 12 RPL 4 absen 20. Dan kali ini saya akan menceritakan sejarah perkereta apian di Indonesia dari pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan saat ini, yang tentunya sudah banyak mengalami kemajuan dan perubahan ya teman-teman. Oke, langsung saja daripada semua penasaran, bagaimana sih awal dari kereta api di Indonesia hingga saat ini bisa maju ya, maju sekarang hingga saat ini. Ikuti terus videonya dan jangan di skip. Oke. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah perkereta apian di Indonesia sendiri ya teman-teman. Oke, jadi sebelum pra kemerdekaan, ide tentang perkereta apian di Indonesia adalah dicetuskan oleh Van de Bos pada tahun 1825 hingga 1830 yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dari sistem tanam paksa tersebut. Dan salah satu faktor yang mendukung dari ide ini adalah tidak optimalnya lagi penggunaan jalan raya pada masa itu. Akhirnya pada 1840, Kolonel JHR Karel van der Wijk mengajukan proposal pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda. Pembangunan pertama diawali dengan pencangkulan pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen, Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloot van de Belle. Pembangunan ini diprakarsai oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau kita bisa sebut NIS, yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes dari Kemijen menuju Desa Tanggung sepanjang 26 km dengan lebar sepur 1435 mm yang kemudian dibuka untuk umum pada hari Sabtu 10 Agustus 1867. Dan atas keberhasilan swasta dalam NIS membangun jalan kereta api, akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Gak heran kalau pertumbuhan panjang jalan rel 1864 hingga tahun 1900 bertumbuh dengan pesat. Perkembangan di luar Jawa pun juga dilakukan. Ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan di Sulawesi juga pada tahun 1922. Sedangkan untuk di Kalimantan, Bali dan Lombok belum sempat dibangun, walaupun sempat dilakukannya studi jalan kereta api, studi pembangunan jalan kereta. Dan pada sekitar tahun 1950, panjang kereta api yang semulanya 6.811 km berkurang menjadi 5.910 km, yang dikarenakan Jepang datang ke Indonesia dan membongkar beberapa jalan rel dan juga beberapa diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana. Dan selain pembongkaran yang dilakukan oleh Jepang, pada masa itu juga dibangun ya teman-teman, dibangun jalan kereta api sepanjang 83 km antara stasiun Bayah hingga Cikarang dan 220 km antara Muaro hingga Pekanbaru, dan yang melibatkan 27.500 orang dan 25.000 diantaranya adalah Romusa. Gak heran kalau lintas ini melewati rawa-rawa, perbukitan, sehingga banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro hingga Pekanbaru. Pembangunan tahap 1 tadi sudah berada di Semarang, kemudian juga dilanjut pada tahun 1880 lintas Batavia hingga Buitenzorg atau yang bisa kenal dari Jakarta ke Bogor sepanjang 59 km yang kemudian dilanjutkan kembali ke Cicalengka melalui Cicurug, Sukabumi, Cileber, Cianjur, dan Bandung hingga pada tahun 1877 dibangunlah lintas Kediri hingga Blitar yang kemudian digabungkan lintas Surabaya, Cilacap lewat Kertosono, Madiun, Solo, dan juga lintas Jogja, Magelang. Di Jabodetabek, KRL mulai dirintis tahun 1925. Awalnya kereta tersebut ditarik oleh lokomotif listrik, salah satunya seperti ISS 3201 yang kini masih terawat dengan baik karena dilestarikan oleh unit Heritage KAI sekarang. Setelah pasca kemerdekaan, atau tepatnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan yang dahulu dimiliki oleh Belanda tidak serta-merta jatuh ke tangan Indonesia. Bahkan tersiar bahwa Belanda ingin agar perusahaan yang kelak disebut dengan Jawatan Kereta Api atau JKA menjadi target pertama yang hendak direbut sekutu lalu dikembalikan oleh Staatspoorwerken atau SS. Bahkan
Menteri Perhubungan pada saat itu setuju apabila TKA dikembalikan ke tangan Belanda. Hingga pada tanggal 2 September 1945, Angkatan Pemuda Indonesia API menyelenggarakan pertemuan dengan grup revolusioner dari buruh TKA, yang tentunya kesepakatannya tersebut adalah merebutkan TKA. Muncullah KLB 3 Januari 1946, di mana ketika Jakarta jatuh ke tangan Nica akibat membonceng sekutu mengakibatkan ibu kota Indonesia pindah ke Yogyakarta. Hingga pada tanggal 3 Januari 1946, Soekarno beserta keluarga dan rombongan pejabat lainnya berangkat ke stasiun Manggarai yang kemudian dilanjut ke Yogyakarta menggunakan kereta api penumpang yang terdiri atas 8 gerbong yang ditarik lokomotif C2849 bekas dari SS. Selama perjalanan tersebut dilakukan malam hari dengan lampu yang dibiarkan gelap gulita, serta di stasiun Manggarai sempat dilakukan manuver langsir gerbong barang agar menutupi perjalanan KLB ini ketika melintas di samping jalan raya. Dan pada tanggal 4 Januari 1946, rombongan telah tiba di kota Yogyakarta. Dan untuk mengenangnya perjalanan ini, diperkenalkanlah istilah kereta luar biasa atau KLB, atau yang kita bisa sebut kereta api luar biasa hingga pada saat ini KLB tersendiri yaitu adalah perjalanan kereta api di luar jadwal. Pada tahun 1953, PT Kereta Api Indonesia mengalami dieselisasi atau perpindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel, yang pada saat itu didatangkannya lokomotif CC200 yang didatangkan dari Alco GE Amerika Serikat ke Indonesia yang memiliki 2 kabin masinis ini. Dan pada tahun 1955, lokomotif ini menjadi andalan untuk kereta api penumpang. Dan kemudian disusul dengan beberapa lokomotif elektrik dan hidrolis lainnya seperti BB200, BB300, serta D300. Kemudian pada tahun 1960, TKA pun berubah menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api. Dan pada masa ini, lokomotif diesel hidrolik menjadi andal bagi semua kereta penumpang, barang, maupun tugas langsir bersama lokomotif diesel elektrik yang perlahan menggantikan tugas lokomotif uap. Dan pada perusahaan ini juga tanggal 1 Juni 1967, PNKA mengoperasikan kereta api Bima yang memiliki relasi Gambir hingga Surabaya Gubeng. Kereta api ini menggunakan rangkaian gerbong berwarna biru dan merupakan kereta api pertama dengan sistem AC berfreon di Indonesia, yang memiliki rute Gambir hingga Surabaya melewati jalur Pantura, tapi kemudian diubah kembali melewati Yogyakarta hingga Purwokerto. Pada tanggal 15 September 1970, nama PNKA berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Dan pada masa ini, perkeretaapian di Indonesia mengalami kemunduran. PJKA menganggap sejumlah jalur kereta api di lintas cabang justru tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomis, sehingga PJKA merugi dan menutup beberapa jalur cabang tersebut. Dan pada masa ini, era lokomotif andalan kereta api pada saat itu adalah CC201 di Jawa dan CC202 di Sumatera untuk mengangkut beberanjang atau batu bara rangkaian panjang. Dan tahun 1976, seluruh lokomotif uap hampir dinonaktifkan atau tidak layak operasi secara komersial karena faktor usia. Di masa ini juga PJKA terus mengalami kemunduran karena bersaing dengan mobil pribadi, angkutan umum maupun pesawat terbang, sehingga pada masa itu pemerintah mengeluarkan subsidi tahunan. Terjadinya tragedi Bintaro juga membuat PJKA menjadi nama baiknya tercoreng teman-teman, tanggal 19 Oktober 1987, yang membuat ratusan orang tewas dan sedangkan sisanya luka-luka. Sejak itulah keamanan dan kenyamanan kereta api masih dipertanyakan. Pada tanggal 1 Agustus 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Dan pada masa ini, kerugian yang dialami oleh PJKA bisa ditekan. Dan pada masa ini juga, lokomotif serta kereta dicat berwarna merah biru teman-teman, dari lokomotif, kereta, dan yang seperti di gambar ini. Kemudian pada tanggal 24 Juli 1995, Perumka berubah menjadi PTKA atau PT Kereta Api Persero. Dan pada masa ini, PTKA tetap mempertahankan cat merah biru pada lokomotifnya. Hingga pada tahun 1995 ini, PT Kereta Api mengimpor lokomotif CC203 dari pabriknya GE E-Transportation langsung di Amerika. Lokomotif ini memiliki desain yang aerodinamis seperti gambar sebelah kiri, dan
lahirnya kereta api eksekutif Argo buatan PT Inka Madiun yang diberi nama Argo Bromo dan Argo Gede, seperti yang berada di gambar sebelah kanan. Dan pada sekitar tahun 2003-an, PT Kereta Api mewujudkan transformasi dan digitalisasi, di mana lokomotif CC201 di-upgrade menjadi CC204 dengan menambahkan komputer Brickstar Sirius sehingga dapat memitigasi kerusakan 45 menit sebelum kerusakan itu terjadi. Dan pada tahun 2006 hingga 2011, dibuatlah lokomotif mendasar dengan desain CC203 dengan menambahkan komputer ini sehingga terciptalah CC204 batch 2 seperti di gambar sebelah kanan. Jujur itu gampang sebelah kanan sih. Kemudian pada tahun 2006, lokomotif-lokomotif di Indonesia sudah mengikuti pola livery seperti CC203 berwarna putih biru ini, teman-teman. Dan pada masa ini, PT Kereta Api memperkenalkan sistem PSO atau Public Service Obligation terutama untuk kereta api ekonomi. Sekitar tahun 2010-an, lebih-lebih saat dipimpin oleh Bapak Ignatius Jonan, PT KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI. Dan keluhan masyarakat dengan tidak adanya AC pada kereta ekonomi, maka pada tahun 2010 muncul kereta api Bogowonto sebagai perintisnya dengan ekonomi AC non PSO. Seperti gambar ini. Dan sekitar pada tanggal 28 September 2011, logo PT KAI pun berganti menjadi tanda panah, logo panah seperti itu. Dan pada masa ini sudah ada sistem tiketing online, jadi pesan tiket online, terus boarding pass, dan harus yang naik kereta harus punya tiket gitu. Jadi benar-benar steril ya. Dan juga digitalisasi lokomotif di Indonesia yang terus maju sejak CC205 dan CC206 diimpor untuk memperkuat armada PT KAI saat ini. Sebagai untuk peringatan 75 tahun terbentuknya perusahaan, PT Kereta Api Indonesia Persero pada tanggal 28 September 2020 meresmikan logo baru dengan bentuk 3 huruf KAI yang melambangkan harapan untuk memajukan perusahaan sebagai ekosistem transportasi yang terbaik dan bersinergi. Ini adalah logo yang biasanya kita lihat-lihat sekarang ini ya. Dan itu tadi adalah sebuah cerita dari sejarah perkeretaapian di Indonesia dari pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan saat ini. Tentunya sangat mengharukan bukan? Dari perjuangan bangsa Romusa dari zaman Jepang, Belanda hingga menjadi hasil yang luar biasa pada saat ini ya kan. Suatu apresiasi bagi kita untuk menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kepentingan bangsa ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya harap kereta api Indonesia bisa terus berkembang dan terus berjaya hingga akhir nanti ya. Entah kapan tapi pokoknya terus berjaya dan dukung terus perkeretaapian di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Oke, saya Muhammad Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.